Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amali Pertiwi dengan NIM B10312011097 dengan makul Good Corporate Governance kelas B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis Good Corporate Governance PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat sejarah perusahaan PT Adira Dinamika Multifinance ini. PT Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991 dalam pembiayaan yang melayani pembiayaan beragam merek, baik sepeda motor maupun mobil, baru maupun bekas. PT Bank Danamon sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 75%. Dalam kegiatan perusahaannya, PT Adira dipimpin oleh seorang kepala cabang yang bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran perusahaan. PT Adira Dinamika Multifinance dalam rangka menerapkan prinsip GCG menerapkan beberapa kebijakan agar praktik GCG berjalan dengan lancar. Penerapan prinsip-prinsip GCG ini sudah merupakan budaya perusahaan karena PT Adira Dinamika Multifinance percaya bahwa hanya dengan menerapkan prinsip good governance secara tepat dan berkesinambungan merupakan kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Ini saya akan menjelaskan tentang struktur kepemilikan perusahaan PT Adira Dinamika Multifinance. Rapat umum pemegang saham merupakan organ tertinggi perusahaan PT Adira Dinamika Multifinance. Rapat umum pemegang saham sebagai organ tertinggi dalam perusahaan membawahi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris membawahi Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi akan membawahi Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Sumber Daya Manusia, serta Komite Tata Kelola. Selanjutnya, tentang tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Komisaris Independen, serta struktur kepengawasan. Yang pertama, tugas dan tanggung Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan atas jalannya kepengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi, termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan usaha, pelaksanaan anggaran dasar perusahaan, keputusan-keputusan rapat umum pemegang saham tahunan, dan ataupun rapat umum pemegang saham biasa, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, tentang tugas dan tanggung jawab direksi. Di PT Adira Dinamika Multifinance, direksi bertugas perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang analisis komite audit. Komite lainnya, peran, tanggung jawab, komposisi, dan keefektifan. Yang pertama ada komite audit. Komite audit telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kinerja Komite Audit PT Adira Dinamika Multifinance. Sepanjang tahun 2019, Komite Audit melaksanakan tugas seperti melakukan penelaahan atas laporan-laporan keuangan otoritas jasa keuangan, instansi, bursa maupun publik. Di antaranya, laporan keuangan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, laporan keuangan triwulan 1 tahun 2019, laporan keuangan semester 1 tahun 2019, laporan keuangan triwulan 3 tahun 2019, serta laporan keuangan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 31 Desember 2019. Kemudian yang kedua ada Komite Manajemen Risiko.
Nah, di PT Adira Dinamika Multifinance, Komite Manajemen Risiko ini telah melaksanakan beberapa peran dan tanggung jawab seperti membuat rencana kegiatan yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Komisaris, serta melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko perusahaan. Ada Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite ini di PT Adira Dinamika Multifinance telah melaksanakan beberapa tugas selama tahun 2019. Di antaranya adalah berkaitan dengan kegiatan nominasi, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota direksi dan atau Dewan Komisaris, serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota direksi dan atau Dewan Komisaris. Kemudian ada Komite Tata Kelola di PT Adira Dinamika yang selama tahun 2019 melaksanakan peran dan tanggung jawab seperti mengkaji, mengevaluasi, dan merekomendasikan kerangka dan kebijakan serta kelengkapan tata kelola perusahaan Adira Finance. Serta dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi, Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan telah menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Danamon Group. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai analisa Good Corporate Governance PT Adira Dinamika Multifinance. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.